Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri dan kali ini ya kita membahas lagi produk dari Huaki ya. Kali ini yang kita mau bahas nih carrying case-nya agak gede banget ya, dan bukan gede lagi sini, emang gede banget. Nah, jadi memang kalau sedikit gue ulas dari produk-produk Huaki ini, memang Huaki ini kalau gue lihat memang SKU-nya belum banyak ya. Tapi jujur ya, kalau yang sebelumnya gue pernah review, hmm, gue bisa katakan ya lumayan, cukup bagus ya, kalau dari build quality jujur, bagus kalau gue bilang ya, kalau menurut gue. Jadi memang, agak sedikit berbeda ya, dan kali ini ya, ini, di sebelah kiri gue sudah ada, impact drill, hammer drill ya. Nah, berkapasitas ya dia masih sama di 20 volt. Nah, tapi di sini kalau, di tulisannya dia ada 2 model ya, ada yang 90 Nm dan ada yang 150 Nm. Nah, gua nggak tahu nih ya tenaganya, seperti apa. Ini yang gua mau review ya, ini, paketnya itu dia 6.000 AH ya, kurang lebih sekitar di 900, ribuan lah ya harganya ya. Nah, kalau gue lihat di Shopee ya seperti itu. Nah, ini si Barja kemarin yang ngurusin ini, gua pokoknya di sini tibang suruh review aja dah, heeh, ya. Ini kita review dulu dah pokoknya. Nah, untuk carrying case, menurut gue ya, gue nggak ada komen lah ya. Menurut gue sih ini kalau gue ngelihat dari secara begini ya, build quality-nya lumayan ya, lumayan gue bisa katakan udah sangat cukup tebal, dan dia udah pakai inner. Jadi memang innernya nih dia masih busa ya, masih kayak busa seperti ini aja, dan ini manual booknya ya seperti biasa ya. Ini satu untuk rame-rame ya, seperti itu. Nah, di sini ya, baterainya. Nah, ini baterainya dia berbase baterai LXT. Nah, ini jujur baterainya gede banget, dan ini modelnya baru ya. Si baterai ini modelnya baru. Dia tuh modelnya lebih lebih mencondong ke depan. Jadi nggak ke atas ya gitu. Jadi memang nanti secara tampilannya pasti akan berbeda. Nanti kita akan coba ya. Huaki ya 21700 ya, kapasitas baterai di 6000 mAh ya. Nah, lalu di sini ini, selnya dia di 10 ya, di 10 sel untuk ini, dan udah dilengkapi dengan indikator baterai juga. Nah, oke. Nah, lalu di sini, chargernya ya. Gue suka sama warnanya ya, warnanya, eye catching banget, ceria banget. Ini warnanya, orange-nya dia nggak orange-nya tuh, gue suka dia agak muda ya, jadi, bagus ya. Nah, ini dia udah docking charger ya, output-nya di sini tertulisnya di 2 ampere ya. Nah, ini, modelnya agak sedikit futuristik ya, agak banyak tekuk-tekukan, patah-patahan gitu ya. Nah, ini unitnya ya, jujur ini gede banget. Gue udah lama juga sebetulnya nggak, bukan nggak pernah, udah jarang banget nge-review bor yang segede gini, dan ini udah diberikan handle-nya juga. Nah, ini kita tutup dulu deh ya. Nah, ya seperti ini. Ya sebetulnya gue tuh lebih suka nge-review produk ya, maksudnya dengan baterai bawaannya masing-masing ya. Karena dari situ kita bisa mengetahui perform dari alat ya, dari bawaannya baterainya ya, seperti itu. Ini kita pasang dulu ya. Nah, ini dia masangnya di depan seperti ini. Nah, tapi biasanya yang model seperti ini gampang copot. Kecuali dia yang modelnya yang jepit. Jepit yang seperti anak panah. Kalau ini kan dia seperti dimasukin ke bentukan gearbox depan ya, lalu kita masukin ke sini ya. Biasanya umumnya gampang copot ya. Nah, tapi ini ya, ini kita coba aja lah ya. Ya, kalau build quality dari handle-nya ini luar biasa, berat banget ya, dan ini juga panjang, pas banget, dan sini sudah dikasih rubber ya untuk handle-nya. Berat, ini handle-nya berat banget ya. Nah, kembali lagi kenapa tadi gua katakan gue biasanya suka pakai baterai original, karena supaya kita bisa tahu dulu nih dalam package-nya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau perkara kita mau upgrade ke depannya itu sih terserah ya, seperti itu. Tapi kalau lebih enak dalam package seperti ini, kita jadi bisa menerka, oh ini alat ternyata tenaganya bagus ya. Karena kan baterai ini terlihat sama, biarpun semuanya LXT terlihat sama, tapi kan pada hakikatnya belum tentu sama ya. Nah, gue juga kan memang jarang sekali untuk ngulas atau ngulik si baterai ya, bongkar dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman main aja deh ya ke tempatnya Power Tools DIY ya. Di sana ada Julak Jai atau Om Jenal. Nah, ini CS Bung Bayu ini. Nah, jadi sohib dia. Oke, di sini kalau untuk spesifikasi ya, di sini gue bacakan Huaki ya. Di
Di sini modelnya HQ Strip ya ID150 ya, lithium cordless drill, maksimal torsi di 150 Nm. Untuk cak kapasitasnya dia di 13 mili dan no load speednya di speed 1 di 0 sampai di 600 ya, dan speed 2-nya ada di 2500 untuk RPM-nya. Ini tulisan speknya agak sedikit kayak kabur-kabur begitu, rada siwer gitu ngelihatnya mata ya. Nah, dia udah mana orennya agak glitter-glitter, tulisannya juga dia chrome ya. Jadi memang seperti itu. Dan untuk build quality sama ya seperti produk yang lain ya, yang sebelumnya pernah gue review ya. Dia sudah brushless ya. Kalau untuk build quality ini rubbernya berbeda dengan yang 16. Ini kalau menurut gue untuk gripnya ini lebih enak ya. Ini lebih ke soft grip, jadi dipegangnya enak banget nih ya. Jadi kalau gue bilang kemarin yang sebelumnya itu ada dia hard rubber, ini adalah lebih ke soft untuk rubbernya. Jadi di gripnya enak banget, lembut, smooth ya. Dan di sini yang abu-abu ini dia semua full rubber ya, full rubber semua. Untuk build quality kalau gue sih nggak ada komplain ya. Ini kalau menurut gue dengan harga yang ditawarkan dan NM yang dikasih, ini kalau menurut gue udah gede ya kalau menurut gue gitu. Dan modenya juga dia udah pasti ada 3, dan posisi modenya dia pengaturannya terpisah ya. Ini yang warna orange ini dia pengaturan modenya, dan untuk pengaturan NM ya atau torsinya dia ada di sini ya, di bagian depan, dan speednya standar ada di atas ya. Nah terus untuk logonya ya dia udah emboss, ini luar biasa sekali. Dan di sini ya caknya Peacock ya, ini merek caknya ya, dan dia di 13 mili, ini luar biasa ya. Gede banget ya, dan yang warna abu-abu ini ya dia berbahan metal ya. Work light-nya ya, work light-nya lumayan lah ya, tapi nggak terlalu terang kalau menurut gue dengan tipe-tipe work light yang seperti ini. Untuk baterai sih tampilannya sangat menarik ya, tapi gue nggak tahu selnya apa ya. Mungkin nanti bisa dibantu sama teman-teman ya, mungkin mampir ke tempatnya Om Jenal ya. Nanti Om Jenal biasanya suka ngetes baterai itu. Nah di sini tulisannya gede banget kanan dan kiri ya, brushless ya. Nah luar biasa sekali. Dan di sini dia udah ada memiliki fitur anti kickback ya. Jadi di sini ya. Nah jadi dengan harga yang ditawarkan sebetulnya alat ini udah lumayan kalau menurut gue ya. Nah jadi ya, nah ini udah ada fitur anti kickback ya. Nah ini wait ya. Nah sebetulnya fitur anti kickback ini udah ada di brand-brand global ya, seperti di Bosch dan yang lain-lain ya. Nah tapi memang hanya saja ya itulah ya, brand global ini rada serem kalau mau masuk ke Indonesia yang udah ya. Dia rada serem, jadi rada-rada mikir-mikir. Jadi istilahnya kita juga rada-rada telat jadinya nge-reviewnya ya gitu. Nah jadi di sana mah udah dari kapan tahu keluar ya. Nah sampai diduluin sama produk-produk Cina kayak begini. Karena nanti kalau ada yang teman-teman yang nanya, ini adalah produk Cina, Cina ya. Jadi ini bukan produk lokal ya, ataupun produk mana ya, Jepang dan yang lain-lainnya ya, bukan. Oke, jujur ya gue penasaran, gue pengen lihat tenaganya seperti apa. Apakah benar-benar terasa enak di 150 Nm atau tidak ya. Nah ini langsung aja kita rasakan aja, dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini baterainya udah kita isi penuh ya. Nah ini kita sudah ada media ya. Ini kayu kamper ya, hardwood. Nah ini 8 cm untuk ketebalannya, tapi nih udah kayu tua nih ya. Ini udah keras banget ini. Kita mulai dari speed 1 dulu ya. Speed 1, dan kita coba di sini ada mode anti kickbacknya. Dia bisa dihidupin, bisa dimatiin. Kita coba hidupkan ya. Oke ya. 1, 2, 3. Nah ini lupa ya, ini mata bor fast cut ya di 25 mili ya. Ini kalau speed 1 nggak ada masalah sih, cuma gue mau coba speed 2 deh ya. Kita pengen tahu feelnya. Oke ya, nah ini mati ya dia, nggak mau jalan lagi. Oke ya. Oke, ini tertiba mati, apa kita coba harus matiin kali ya ininya ya, fitur anti kickbacknya ya. Kita matiin ya, ini fitur anti kickbacknya kita matiin. Kita coba lagi. Sorry.
masih agak kurang puas ya. Kita coba dulu sekali lagi ya. Nah ini kita coba kita nggak tekan ya mungkin ya. Nah ya sama nih ya. Nah dia kayaknya kayak protek ya jadinya ya. Mungkin karena dia terjepit ya, dia seperti protek nih ya. Dia nggak mau ditekan lagi. Ya. Ya, speed 2-nya ternyata nggak mau nembusin juga ya, cuma hanya, sampai di berapa lah gitu. Tapi kalau speed 1 sih, nggak ada masalah ya. Ini enak banget. Oh ya, bener-bener nggak ada masalah, ya enak-enak aja kalau menurut gua untuk speed 1-nya. Tapi memang speed 2 tadi sempat, terhenti beberapa kali ya, tapi memang Eee, agak jarang ya kalau misalnya kayak di speed, 2 itu, dulu yang pernah gua ngerasain enak make tuh, Triple Nine ya, terus ada Makita apa ya gue lupa lah itu, pokoknya yang pengaturan torsinya udah digital, gue udah lama banget itu, lupa. Nah itu bener-bener nggak ada hambatan ya, mau mata bor, kipas lebar berapa juga tuh speed 2 galak banget deh. Ini gua ganti gua ganti matanya dulu ya. Ya ini mata Ogre-Bit ya, di 19 mili ya, ini gue coba, tancepin, gue masih penasaran pengen nyoba di, speed 2-nya ya. Ya ini gue langsung masuk speed 2 ya, langsung kita cobain aja ya, anti kickback-nya hidup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, dia coba gue matiin deh, kayaknya harus gue matiin anti kickback-nya. Oh, agak sensitif banget ya. Jadi harus gue matiin dulu anti kickback-nya. Sekarang udah mati ya anti kickback-nya. Oke, kita coba lagi. Speed masih sama-sama di speed 2 ya. Oke. Oke. Enak sih ya kalau anti kickback-nya gue matiin ya. Nah, dia, apa namanya, mau nge-push aja ya, mau masuk aja gitu loh, enak dia nih. Nih ya, kita coba ulangi lagi. Nah, ini baru nih mati nih, ya. Nah, tadi nggak mati dia, ya. Oke. Ya, kayak, apa namanya, speed 2-nya agak kurang. Tadi sih 3 lubang aman-aman aja ya. Nah cuma tadi pas selanjutnya, ini speed 1 nih ya. Pas tadi selanjutnya kayak agak, sedikit cepet ini ya. Nah. Nah. Ya. Speed 2-nya jadi kayak agak cepet, apa itu, kayak ngeprotek gitu. Jadi kalau dia udah over, beban kayak cepet keprotek ya. Makanya tadi, sempet mati, makanya gue cabut lagi baterainya, gue colokin lagi gitu ya. Nah tapi ya, gue kayaknya nggak nyoba nyekrup ya, karena memang ini kan gede juga torsinya. Gue langsung coba ke beton aja lah ya. Ya ini, 20 mili mata bornya ya. Ini medianya beton K300 ya. Ini gue masukin ke mode hammer ya. Ini gue langsung coba di speed 2 aja ya. Sorry. Nah ini gue langsung masuk ke speed 2. Ini baterainya masih menyisakan berapa nih ya, masih ada lah, ini baterainya masih banyak. Nah ini gue, matiin ya untuk, kickbacknya gue matiin aja ya, jadi kita nggak usah pakai. Nah ini gue pengen lihat tenaganya seperti apa, penasaran juga gue ya. Oke langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim.
Oke, ya, dia mati, ya. Oke, again. Iya. Sempat mati ya beberapa kali ya. Nggak tahu ya. Dia kayaknya modulnya mungkin kayak cepat memprotek ya, memprotek pada saat dia udah over apa namanya over over dalam pemakaian dan mungkin dalam pekerjaan yang lebih berat, dia kayak langsung memprotek gitu. Nah tapi nggak apa-apa, gue coba sekali lagi ya. Penasaran juga gue. Oke, ini gue coba kencengin dulu ya. Oke, di sini kita coba lagi. Sorry, ininya kendor men. Kendor. Oke. Oke. Dikit lagi nih padahal. Aduh. Oke, ya. Kita harus sudahi dulu kayaknya nih. Ya. Nah, coba. Oh, baterainya habis, men. Coba ambil satu baterainya lagi, men. Nah. Baterainya habis ternyata. Ini kita coba ganti baterai yang apa ini? Yang berapa AH itu, men? 9.000 ya.
Coba kita ganti yang 9.000 ya. 9.000. Aha. Nah, oke. Nah, kita coba pakai baterai ini ya. Kita coba ini lebih gede nih baterainya. Wow, gede banget. Oke, nice. Capek. Gokil. Nah, ini panas di 55, panas banget ya. Tuh lihat ya, no men, 55 juga men ya, lumayan ini panas asli, panas banget ya. 55 udah terasa lah di tangan ya. Ya, wow, luar biasa ya, luar biasa capek ya, luar biasa capek, mantap banget ya. Terasa kalau udah nggak muda lagi. Jadi gue nggak tahu ya, tapi kalau yang gue simpulkan gini, untuk ini kita ngomong ya, ngomong kalau gue bicara secara soal tenaga ya, tadi impact rate-nya kalau yang gue rasain ya, IPM-nya lumayan terasa kenceng ya, dari IPM ya. Sekali lagi ya, gue nggak bisa bilang ya kalau mau kita ngomong bor impact ya atau apapun itu real apa enggak ya, 40 nm 60 nm ya, bahkan ini di 150 nm bener apa enggak nih, ngomong-ngomong baterainya panas banget. Jadi gue nggak bisa bilang ini bener apa enggak, real apa enggak, nyata atau tidak, gue nggak tahu ya. Karena gini, bagaimana cara gue mengetesnya ya, ini gue nggak pernah tahu ya. Dan gue dapat dulu, gue sempat observasi ya, ingin mencoba ngetes nih ya, kira-kira cuma gagal. Makanya gue nggak sempat lanjut untuk membuat pengujian ya pada saat impact drill ya ataupun hammer drill seperti ini. Nah, tapi kalau feels-nya aja ya, gue ngomong secara feels-nya aja, itu gue rasain feels-nya sih mungkin 100 sampai di 150 nm enggak ya, tapi tenaganya gue udah rasakan cukup lumayan. Nah, itu satu ya. Dan yang kedua ini pada saat dia sering mati itu yang gue tangkap adalah memang proteksi dari toolsnya sendiri ya. Proteksinya terlalu cepat ya. Jadi kan mungkin istilahnya ada beberapa modul ini yang istilahnya jangan sampai istilahnya over pemakaian yang menyebabkan jadi rusaknya si alat tersebut ya. Nah, tapi kalau menurut gue agak terlalu dini ya. Nah, apalagi terutama di speed 2. Gue nggak tahu kalau di speed 1. Jujur kalau suruh ngebor beton di speed 1 kayaknya gue nggak kuat dah. Bayu juga yang masih muda ya kan, cuma tampangnya aki-aki, dia nggak kuat ya kan, apalagi gua gitu. Karena terlalu lama, karena di saat menggunakan mode hammer ya, IPM-nya menjadi lebih kecil juga karena RPM-nya kecil yang kita pakai secara di speed 1 ya gitu. Nah, tapi tadi setelah gue coba ya menggunakan mata fast cut, menggunakan mata auger bit ya, dan menggunakan mata masonry, yaitu mata beton ya, itu gue rasanya berbeda ya, feels-nya berbeda. Tapi ya memang itu tadi gue bilang, itu kalau menurut gue keluhannya agak sedikit cepet, dikit-dikit mati ya, ya nggak dikit-dikit mati juga sih ya, tapi ya agak lumayan lah gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau di speed 1 juga tadi di kayu juga nggak ada masalah ya. Di speed 1 nggak ada masalah dan terasa banget ya, terasa powernya tuh gede banget kalau di speed 1. Itu kalau yang gua rasain ya. Terasa powernya terasa gede pada saat di speed 1, tapi di speed 2 ini ya always sih sebetulnya ya, always seperti itu ya, sama lah ya, seperti itu ya. Sebetulnya kalau tenaga ya, gue cukup gue acungin jempol lah kalau untuk tenaga ya. Untuk tenaga kita nggak ngomong dari sisi yang mati ya, gue ngomong tenaga feels pada saat gue pakai gitu loh ya, kita nggak ngomong pas matinya gitu. Tenaganya cukup gede kalau yang gue rasakan ya, dengan di produk low entry ya, ya udah lumayan cukup. Tapi
Kalau menurut gue, selain dari itu ya, ini gue nggak suka untuk model, makanya memang yang model kayak begini tuh nggak enak. Kenapa gue bilang nggak enak? Karena, yang pertama adalah, agak kurang ya, agak kurang. Jadi dia, pada saat kita, di-hammer ya, vibrasinya gede ya. Nah ini kan dia modelnya ke bawah ya. Jadi umumnya, sering kena vibrasi, gampang terlepas, kendor ya. Kendor kita kencengin, kendor dikit aja dia ke bawah gitu, istilahnya begitu. Kalau yang model japit itu kan dia, enak ya dan kita pede juga buat ngencengin. Ya kalau yang kayak begini, sebenarnya sih ini pede aja, ini bahannya ini berat banget loh ya, berat banget dan ini kelihatan, bobotnya kelihatan, eee, apa, pokoknya besinya kelihatan tebel lah karena memang ini berat banget. Aduh gua nggak ada timbangan sih, timbangan gua rusak ya. Jadi, ini tuh berat banget gitu. Jadi, beda, feels-nya tuh beda dan, menurut gua kuat-kuat aja. Cuma kan terkadang ya jujur kalau misalnya memang nggak mau kendor harus dikasih treat locker nih gitu. Karena tadi pada saat ngebor ya, kalau kita bicara ngebor beton ya gitu. Nah tadi yang terakhir pengujian terakhir ternyata baterainya habis. Ya kan baterainya habis, ini panas banget di baterai ini. Nah makanya tadi pas kita ganti di, 9Ah baterainya itu feels-nya terasanya lebih beda lagi, ya kan, lebih gede lagi tenaganya ya. Memang karena kan, secara baterainya ya seger ya dan udah gitu mana lebih gede lagi kapasitasnya, gitu. Nah oke, kalau gua rasa sih, under 1 juta ya dengan package baterai yang di, 6Ah ini ya kalau menurut gua, eee, masih agak sedikit, mungkin gue bisa bilang masih agak sedikit, agak pricey ya, agak tinggi sedikit ya. Mungkin kalau di angka di 800.000 ataupun di kepala 7 mungkin kayaknya, eee, lebih menarik ya. Tapi terkadang nggak nentu juga ya, karena harga di Shopee ini terkadang nggak tahu kenapa tertiba ya banyak banget promonya dan kadang-kadang bisa sampai ya selisihnya agak lumayan jauh nih gitu. Jadi gue juga nggak bisa ngomong, tapi ini gue ngomong bottom price-nya aja ya. Jadi bottom price-nya aja price yang sekarang ada pada saat ini gue review ya ini tanggal berapa sekarang? Men, tanggal berapa men? 9? Tanggal 9 ya? 8? 9, tanggal 9. Nah, per tanggal oh ya ini tanggal 9 benar. Ya, tanggal 9 bulan 2. Jadi per tanggal 9 ini ya harganya memang, 900 ribuan gitu. Tapi ya gua nggak tahu kayak promo bulan kembar dan lain-lain ini akan menjadi lebih murah mungkin ya. Tapi kalau dari gua mungkin, itu aja ya agak sedikit, price-nya agak sedikit, mungkin kalau bisa lebih diturunin ya dan mungkin, protek itu tidak akan terjadi mungkin ya kalau misalnya gua menyesuaikan dengan kapasitasnya. Sekali lagi loh kita nyoba dengan kapasitas yang jauh lebih besar ya. Mulai dari ngebor tadi ya, pakai auger bit itu matanya gede dan pakai beton matanya gede ya. Itu tadi di 19 mili ya, Bung Bayu ya. 19 mili dan tadi kita di auger bit juga gede-gede ya. Heeh, fast cut aja 25 mili, auger bit kalau nggak salah tadi, berapa 20 mili ya, 20 mili. Nah itu lu bisa bayangin ya gede-gede ya. Tapi kalau misalnya kita ngikutin standarnya dia di 13 mili, tapi gue yakin, harusnya kuat ya gitu. Nggak mungkin kalau nggak kuat ya. Itu kalau dari gua ya. Tapi ya silakan kalian simpulin sendiri ya. Heeh, gua takut nanti disalahin. Ya oke dari gua mungkin sekian dulu ya buat kalian yang kira-kira, kepengen produk tersebut ya. Silahkan nanti cek aja gua udah sertakan untuk link pembeliannya ya. Dukung terus ya sosial media gue ya baik dari TikTok, Instagram, dan di Facebook ya. Dan jangan lupa juga mampir ke Shopee videonya Gerga Channel ya. Di sana banyak produk-produk nih yang menunggu kalian di sana yang pastinya. Oke. So thank you banget ya ada Bung Bayu dan ada Gugun di sini ya. Kita akan bertemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.